Bab 127. Berguru dengan Sus Abel. Selina melihat pantulan dirinya sedari tadi di depan cermin. Dia terus memandangi bekas ciuman di lehernya itu tanpa henti. Seksi juga kalau ada bekas ini. Ucapnya malah kesenangan. Dia dan Abel sama gilanya. Hal yang sangat berbeda pada manusia pada umumnya. Jika orang lain sudah pasti histeris dan menangis ketika mereka dinodai, disentuh. Beda dengan wanita genit ini. Dia suka pria tampan yang menodainya. Tolong garis bawahi. Hanya pria tampan. Yang jelek jangan dekat-dekat. Selina bahkan mandi sengaja tidak mengenai lehernya agar tidak hilang. Biar keseksiannya itu terpancar dengan jelas. Tuan Lucas pasti akan terus tergoda denganku. Ucap Selina melihat penampilan dirinya. Oh, apakah Selina akan malu-malu? Jelas tidak. Dia tidak ingin hidup miskin. Ingin kaya seperti Abel, walau caranya sedikit berbeda. Apa itu nafkah sendiri? Ya dinafkahilah. Dia dan Abel sudah lelah bekerja dengan gaji kecil, harus gaji besar walau dia harus memberikan plus-plus. Setelah mandi, Selina bersantai di kamar. Tak lupa dia menghubungi Abel untuk memberitahukan tahapannya. Saat ini Abel sedang bersantai sambil menonton acara fashion show. Sekarang Abel ingin menjadi kanjeng ratu yang elegan. Gayaan sekali wanita ini. Tetapi Abel ingin membuktikan kepada Belvina jika dirinya bukan wanita kampungan yang tidak tahu apapun. Ponselnya berbunyi membuat Abel langsung menoleh ke arah Nakas. Sika, siapa yang mengganggu? Gerutunya sambil mengambil ponsel. Ternyata Selina. Abel langsung mengangkatnya. Ada apa? Tanya Abel saat panggilan video call sudah tersambung. Lihat, menurutmu apa ini? Tanya Selina menunjukkan lehernya. Abel melihatnya tetapi tidak jelas. Wanita itu mencoba menajamkan penglihatannya, tetapi tidak jelas juga itu apa. Apa memangnya? Tidak terlihat di mataku. Kata Abel membuat Selina mendengus pelan. Ya, matamu hanya jelas jika memandang uang saja. Sahut Selina membuat Abel pun tertawa. Sepertinya yang dikatakan oleh Selina benar. Seluruh organ tubuhnya akan bekerja dengan cepat jika sudah soal uang. Nah itu kamu tahu. Balas Abel masih dengan kekahannya. Mereka berdua terkekeh bersama. Memang mata duitan sekali mereka berdua ini. Tuan Lucas menciumku. Kata Selina dengan senangnya. Jadi ceritanya wanita itu sedang pamer kepada Abel. Abel terkejut mendengarnya. Baru sehari Selina bekerja sudah dicium saja. Bahkan Abel bisa sampai di tahap ini saja butuh waktu yang lama. Menghadapi sikap lian yang menyebalkan itu adalah tantangannya. Main dengar ucapannya Selina membuat Abel jadi semangat. Dia langsung fokus menatap kepada Selina di layar telepon. Bagaimana bisa? Tanya Abel yang ikut penasaran. Selina pun menceritakan dari awal. Tetapi dia tidak sadar jika Lucas yang menciumnya. Hanya saja dia sangat yakin jika itu Lucas. Bagaimana jika asistennya? Tanya Abel sebab Jeff juga tergoda dengannya. Mereka pernah bercinta bersama dan sampai saat ini dia dan Jeff pun terkadang saling bermesraan diam-diam. Siapa tahu berlaku dengan Selina juga. Selina menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Arka tidak akan melakukannya. Aku sangat yakin Tuan Lucas. Abel menghendikan kedua bahunya. Dia hanya mengatakan sesuai pengalamannya saja. Tetapi jika memang dia baguslah, kau harus lebih berani. Mereka gampang tergoda. Kata Abel. Mengingat bagaimana dari induknya yaitu Tuan Duk bahkan Lian, Lucas memang biasanya hanya mengajak Abel jalan saja, tidak sampai berhubungan sampai bermesraan lebih inti. Hanya saja Abel yakin jika Lucas terus digoda pasti imannya akan runtuh. Menurutmu begitu? Tanya Selina dan Abel pun menganggukkan kepalanya. Kau tahu hal yang lebih parahnya lagi? Tanya Selina dengan semangat. Seru sekali jika mereka selalu bercerita begini. Apa? Tanya Abel lagi. Bajuku diganti dan aku yakin Tuan Lucas yang menggantinya. Dia melihat tubuh indahku ini.
Pamer Selina membuat Abel pun tersenyum. Mereka memang tidak malu. Untuk apa malu? Itu tidak merugikan siapapun. Benarkah? Wah, kau sangat beruntung. Ucap Abel dengan tawa kecilnya. Selina menganggukkan kepalanya. Jika orang lain pasti mengatakan jika ini aib. Kalau mereka berdua ini malah mengatakan itu keberuntungan. Dia tergoda denganmu? Tanya Abel penasaran. Dia tidak tahu bagaimana agresifnya Lucas. Tetapi Abel yakin jika terus digoda pasti jiwa hipernya keluar. Yakin dia itu. Selina tampak berpikir. Kejadian tadi pagi saat Lucas memperhatikannya. Selina tahu kalau Lucas tergoda dengannya. Ya, aku rasa begitu. Abel sangat mendukung penuh. Dia memberikan tips-tips agar pria kaya seperti Lucas mudah tergoda dengan Selina. Wah, kau sangat berbakat dalam hal ini. Ya, apakah aku beruntung mendapatkan guru sepertimu? Tanya Selina dengan tawanya. Berguru dengan Abel akan membuat mereka mendapatkan banyak ilmu. Tentu saja, aku sangat berpengalaman. Jawab Abel dengan bangganya. Mereka bercerita dan bertukar pendapat. Tetapi jika dilihat Abel yang lebih banyak memberikan tips, jam terbangnya lumayan tinggi sudah. Baiklah, terima kasih tipsnya. Aku akan mencoba apa yang kamu berikan kepadaku. Kata Selina dengan semangatnya. Dia jadi tidak sabar menggunakan tips dari Abel. Abel mengangguk kecil. Semoga berhasil. Sambungan telepon mereka pun terputus. Selina berdandan dengan cantik, menggunakan pakaian seksi dan celana pendek. Tak lupa rambutnya yang terikat ke atas. Memperlihatkan betapa seksi dan cantiknya wanita ini, leher jenjangnya yang terlihat jelas itu membuat siapapun pasti ingin menciumnya. Saatnya apa? Saatnya menggoda tuan tampan. Selina tertawa di depan cermin. Dia menggunakan parfum yang kemarin Abel belikan. Wangi banget. Ucapnya menghirup wangi tubuhnya sendiri. Barang mahal itu memang berbeda ya. Kelasnya sangat jauh sekali. Selina beranjak dan menunggu Lucas di ruang tengah. Sambilan menunggu Lucas sekarang Selina menonton televisi di sana. Sedangkan Lucas, meski dia bersama teman-temannya, tetapi pikirannya tertuju kepada Selina. Lucas, kenapa kamu termenung terus? Tanya temannya membuat Lucas langsung menoleh kepada temannya itu. Ada apa? Tanya Lucas dengan kesal. Dia bahkan membayangkan tubuh molek Selina yang semalam terlihat di matanya dengan jelas. Kamu yang kenapa? Termenung sedari tadi. Balas temannya dan Lucas mengusap wajah dengan kasar. Pria itu menghela nafas pelan. Aku harus pulang. Pekerjaanku sangat menumpuk. Tahu sendiri perusahaanku sedang dipantau oleh Linado itu. Mereka jelas tahu, kakaknya Lucas bernama Linado yang terkenal kejam dan disiplinnya tingkat dewa. Bekerja sama dengan pria itu membuat jantung berdebar. Jika berhasil akan mendapatkan uang banyak, jika gagal mereka bisa hancur. Itu, pantas saja. Jawab mereka yang memakluminya jika itu alasan Lucas. Hanya saja Lucas berbohong sebab bukan itu alasan utamanya. Masalahnya ada wanita muda yang seksi di rumah sedang dianggurin. Oke lah, aku harus pulang dulu. Ucap Lucas berpamitan. Pria itu langsung pergi dari sana meninggalkan teman-temannya. Lucas mengendarai mobilnya dengan cepat. Entah mengapa dia jadi betah ingin berada di rumah. Senyum tipis Lucas terlihat. Pria itu tiba-tiba saja teringat dengan satu hal. Sepertinya coklat sangat cocok. Sengaja sekali Lucas berhenti untuk membeli coklat. Coklatnya mahal lagi dan memiliki brand terkenal. Setelahnya pria itu pulang dan membawakannya untuk Selina. Saat hendak naik ternyata Selina berada di ruang tengah duduk menonton. Tuan sudah pulang? Tanya Selina melihat Lucas yang sudah pulang. Melihat penampilannya Selina membuat pria itu terdiam mematung. Sial, Selina cantik sekali. Seksi dan tubuhnya sangat. Aduhai. Ya. Jawabnya sedikit gugup. Selina mendekat kepada Lucas. Mau aku buatkan kopi untuk tuan?
Tawar Selina dengan senyumannya. Seperti istri yang menyambut suami. Tubuh Lucas Jetty berdebah sekujur tubuh. Boleh, tolong buatkan untukku. Aku akan menunggu di sofa. Selina mengangguk kecil. Dengan senyumannya wanita itu pergi ke dapur membuatkan Lucas kopi. Wow, tatapannya seperti sudah masuk dalam perangkap. Sihi, sedikit lagi. Berbeda dengan Lian. Pria itu malah kesal Abel terus mengirimkan foto-foto seksi. Melihat ini semakin membuat Lian jadi sengsara. Sialan, dia sengaja sekali. Apa dia balas dendam kepadaku? Lian mendengus kasar. Pria itu mengirimkan pesan kepada Abel agar dia berhenti untuk mengirimkan gambar. Sedangkan Abel, dia sangat senang melihat respon Lian yang memintanya berhenti mengirimkan gambar. Rasain itu, siapa suruh mengerjaiku semalam? Ucapnya dengan hati yang puas. Dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Pasti di sana tuan kesayangannya itu tidak bisa menahan diri. Lagi ya. Dengan sengaja, dia mengambil foto dirinya yang sedang menyusui Arfas lalu mengirimkannya kepada Lian. Ayo pulang tuan, asiku sudah penuh. Abel tertawa dengan puas sampai Arfas yang sedang menyusut terdiam melihat susnya yang tiba-tiba tertawa. Pasti dedi kamu sedang panas dingin sekarang. Ucap Abel mengadu kepada Arfas. Ya, dia dan Arfas adalah satu kesatuan. Dia seperti sudah klop jika sudah mengerjai seorang Linado. Lihatlah sekarang, orang berbicara dengan Lian saja pria itu tidak konsentrasi. Tuan, panggil rekan kerjanya. Lian mendengus kasar dan menatap pria itu dengan dingin. Sebentar. Lian langsung beranjak dan pergi keluar dari ruangan. Pria itu menghubungi Abel tetapi tidak diangkat. Sial! Umpat Lian dengan kesal. Sekali lagi, Lian menghubungi Abel dan Abel mengangkatnya. Kau benar-benar ingin menyiksaku di sini? Tanya Lian dengan kesal. Abel ingin tertawa di sana, tetapi dia menahan diri untuk tidak menertawakan Lian. Tidak, Tuan salah. Aku hanya mau berbagi foto seperti biasa. Jawabnya beralasan. Tetapi Lian tahu jika Abel sengaja. Dia sangat tahu sifatnya Abel bagaimana. Kau bisa berhenti mengirimnya sekarang. Pinta Lian lagi. Dia yang pusing sendiri dan tidak fokus kerja. Apakah Tuan tidak mau lagi melihat fotoku? Tanya Abel dengan sedih. Pura-pura sekali dia. Memang drama queen sekali. Aku sedang meeting, Abeleza. Abel menutup mulutnya karena tahu saat ini Lian menahan geram. 1 miliar untukmu jika berhenti membuatku pusing. Kata Lian memberikan penawaran untuk wanitanya yang nakal ini. Mata Abel langsung terbelalak senang mendengar angka fantastis itu. Oke, deal. Selamat bekerja tuanku tersayang. Muah acih. Abel mematikan sambungan teleponnya langsung dan tidak mengganggu Lian lagi. Lian hanya bisa geleng-geleng kepala saja melihat tingkah Abel yang memusingkan ini. Dasar mata duitan. Met sahur guys. Follow IG Queen Kui. Queenry 19. Bab 128. Godaan berat. Setelah makan malam Abel kini tampak sangat santai menonton televisi di ruang tengah. Saat itu dia melihat ke arah Farah yang lewat di sana. Tatapan sinis Farah terlihat tetapi wanita itu tidak mengatakan apapun. Abel pun tidak peduli. Dia malas meladeni Farah saat ini. Ada apa? Tanya Abel dengan kesal karena Farah terus lalu lalang di depannya yang sedang menonton. Kamu pikir di sini kamu seperti ratu? Tanya Farah dengan nada sinis dan tak suka kepada Abel. Abel menaikkan sebelah alisnya. Ada apa denganmu? Tanya Abel dengan kesal. Wanita itu mendengus saat Farah kembali mencari perkara dengannya. Aku pastikan kamu tidak akan merasakan kemewahan ini sebentar lagi. Gumam Farah dengan pelan. Dia segera pergi dari sana meninggalkan Abel yang keheranan dengan wanita itu. Bodoh amatlah. Abel kembali menikmati film dan tontonannya.
Dia tertawa membuat Farah yang tak jauh darinya menyeringai. Nikmatin saja kesenanganmu sekarang. Sedangkan Abel, dia sudah bosan menonton langsung pergi ke kamar. Sekarang Arfa sudah tidur dan kini waktunya Abel masteran. Tumben Tuan tidak menghubungiku. Ucap Abel melihat ponselnya yang tidak ada panggilan dari Lian. Abel memang sengaja tidak menghubungi Lian sebab pria itu sudah memberikan uang untuknya berhenti mengganggu Lian. Jadi Abel hanya menunggu panggilan saja dari Lian. Tidak masalah. Tidak ada Lian juga tidak apa. Abel memasang masker di wajah cantiknya agar semakin cantik. Setelah terpasang, wanita itu berbaring sambil memainkan ponselnya. Beli apa ya? Uangku sudah banyak ini. Ucap Abel dengan senangnya. Dia mendapatkan uang dari banyaknya pria yang baik hati dengannya, sehingga Abel merasa dia sudah kaya banyak duit. Wanita itu tak lupa, sebagai tanda terima kasihnya wanita itu membelikan mainan untuk Arfas. Lihatlah, betapa baiknya Abel dengan bocil kesayangannya itu. Nah, tinggal tunggu deh paketnya. Senang sekali Abel. Wanita itu segera bersiap untuk tidur setelah memakai skincaranya. Lelah sudah seharian beraktivitas hingga dia pun terlelap dengan nyenyak. Selina menemani Lucas menonton sambil pria itu bekerja, tetapi film yang ada di depan mereka film seksi-seksi yang ada ciumannya. Kenapa harus film itu yang tayang? Batin Lucas yang berpura-pura tidak melihatnya. Pria itu fokus di laptop di depannya sekarang. Tetapi sesekali dia melirik Selina yang ada di sebelahnya dengan ekor matanya. Apa kamu tidak mengantuk? Tanya Lucas akhirnya. Selina menoleh kepada Lucas saat pria itu bertanya kepadanya. Ah, iya. Tunggu Tuan istirahat, aku akan kembali ke kamar. Lucas menganggukkan kepalanya. Buatkan aku kopi. Titah Lucas. Selina pun beranjak membuatkan Lucas kopi. Setelah kepergian wanita itu, akhirnya Lucas pun menonton film yang menunjukkan kemesraan dan ciuman. Aish. Sudah tergoda sekali Lucas dengan Selina. Apalagi pakaian Selina yang mengundang dirinya untuk mencium wanita itu. Tidak, kau harus menahannya. Gumam Lucas dengan pelan. Setidaknya dia harus menahan diri untuk tidak terlihat seperti bajingan. Di belakang Selina tersenyum senang melihat bagaimana Lucas yang sudah panas dingin. Bukannya Selina tidak tahu jika Lucas sedari tadi memperhatikannya, dan Selina juga tahu kalau Lucas melihat dirinya sedari tadi. Tapi Selina pura-pura saja tidak tahu. Selina membuatkan kopi untuk Lucas. Untung saja dia pandai membuat kopi. Ingat kata Abel, genit-genit sedikit tidak masalah. Banyak pun tidak apa. Mengingat itu Selina pun terkekeh pelan. Wanita itu segera pergi kembali ke depan sambil membawakan kopi untuk Lucas. Saat ingin meletakkannya di atas meja, ternyata kakinya tersandung membuat kopi tadi basah mengenai dirinya dan Lucas. Astaga Tuan, maaf tidak sengaja. Kali ini memang tidak sengaja kopinya tertumpah, bajunya pun jadi basah dan panas lagi. Duh panas banget, kata Selina sambil mengelap tangannya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Lucas yang langsung melepaskan baju kaosnya. Pria itu mengelap tangan Selina yang sudah basah. Selina menganggukkan kepalanya pelan. Gak apa-apa kok Tuan. Ucapnya tetapi lengannya dan dadanya sedikit memerah. Badanmu jadi merah, kata Lucas melihatnya. Saat pria itu mencoba untuk membantu Selina, dia malah salah fokus dengan pakaian Selina yang tembus pandang itu. Dada Selina tampak tercetak dengan jelas. Lucas pun sampai menelan salivanya dengan susah payah. Tuan tidak apa-apa? Tanya Selina sambil mendongak kepada Lucas. Jarak mereka sangat dekat sekali. Selina menatap wajah tampan Lucas yang terdiam. Ah iya, ganti pakaianmu. Setelah itu kasih salep pada tubuh dan tanganmu agar tidak melepuh. Lucas langsung beranjak. Mata Selina terus tertuju pada tubuh Lucas yang tampak kekar itu. Bagus banget badannya, ucap Selina dengan pelan. Diam-diam Selina tersenyum. Tangan Lucas bahkan menyentuh dadanya tadi tanpa disadari. Duh, kenapa pakai acar tertumpah sih? Mana sakit lagi?
kata Selina dengan kesal. Di sana juga jeti berantakan. Wanita itu mengemasi bekas tumpahan kopi terlebih dahulu sebelum kembali ke kamar membersihkan tubuhnya. Sedangkan Lucas, dia mandi lagi. Tetapi si dedek malah terbangun. Duh, kenapa bangun sih? Kesal Lucas melihat yang di bawah sudah tegak sempur berdiri. Lucas mendengus kasar. Si dedek tahu saja mana yang menggoda. Terpaksa Lucas melepaskan dahaganya terlebih dahulu. Pria itu mendesah dan tak sengaja dia membayangkan tubuh Selina. Oh shit! Selina! Lucas bahkan menyebut nama Selina. Wanita itu tampak sangat menggoda sekali. Oh baby! Lucas memejamkan matanya. Tangannya terus mengocok dengan kuat hingga keluarlah cairan yang gurih itu. Sial! Umpatnya tetapi rasanya lega juga sudah menurunkan hasratnya yang tiba-tiba saja naik. Ini gara-gara Selina. Tidak bisa Lucas jika terus begini. Bisa lepas kendali pria itu jika melihat pakaian Selina yang terus-terusan terluka gini. Dadanya juga besar. Putih lagi. Ucap Lucas menyeringai. Siapapun yang melihatnya pasti juga akan tergoda. Bukan Lucas saja. Selina sangat seksi dan cantik, wangi dan senyumnya mampu menghipnotis siapapun. Selina sudah selesai mandi, pakaian yang dia pakai bahkan lebih seksi dari sebelumnya. Aku tahu caranya bagaimana. Selina keluar dari kamarnya, dia menuju ke kamar Lucas. Tuan! Panggil Selina yang sudah berdiri di depan kamar Lucas. Lucas menoleh ke arah pintu. Suara Selina yang memanggilnya terdengar jelas. Pria itu mendekat ke arah pintu dan membukanya. Saat melihat Selina, dia benar-benar ingin mengumpat dengan keras. Aku baru saja mengeluarkan susu gurih kesayangan. Dia. Ingin rasanya Lucas menjerit. Tetapi pria itu mencoba untuk tenang lebih dulu. Ada apa? Tanya Lucas melihat Selina. Dia kenapa menggoda sekali dengan rambut yang masih setengah basah dan tetesannya itu membuat Lucas tidak kuat. Imannya Jetty lemah sebab Selina. Bisakah aku meminta tolong tuan? Tanya Selina pelan. Tolong apa? Tanya Lucas dengan sebelah alis yang terangkat. Sepertinya tubuhku juga terkena kopi panas tadi. Bisakah tolong mengusapkan salapnya padaku? Tanya Selina dengan raut wajah memelasnya. Lucas tidak bisa menolaknya. Pria itu pun mendengus pelan dan akhirnya mengiyakan permintaan Selina untuk membantunya. Masuklah ke kamarku. Titah Lucas yang masuk ke kamarnya lebih dulu. Senyum Selina semakin mengembang. Dirinya diajak masuk oleh Lucas. Selina pun mengikuti Lucas duduk di sofa. Pria itu menatap Selina yang sudah duduk di sampingnya. Mana yang mau diobati? Tanya Lucas dan Selina diam sambil menggigit bibir bawahnya. Sialan. Kenapa harus seperti itu sih? Lucas memalingkan wajahnya tidak kuat melihat bibir seksi Selina yang ranum itu. Di tubuhku. Bagaimana cara Tuan mau melihatnya? Tanya Selina. Pura-pura polos dulu. Harus main aman. Tidak boleh terlihat agresif jika baru kenal. Tentu saja buka bajunya. Titah Lucas dengan cepat. Dalam hatinya Selina tersenyum senang tetapi dia tidak akan memudahkan Lucas melihatnya. Aku malu tuan. Ucapnya dengan lemah. Untuk apa malu? Aku sudah sering melihat wanita dengan pakaian dalam saja. Balas Lucas seolah tidak berminat dengan tubuh Selina. Selina menganggukkan kepalanya. Baiklah jika begitu. Wanita itu membuka bajunya di depan Lucas. Jantung Lucas sudah tidak aman saat ini. Jika bisa didengar dadanya, bahkan sudah berdebar dengan kencang melihat bagaimana Selina membuka pakaiannya. Ini lebih jelas dari kemarin. Perutnya yang rata, ketiaknya yang bersih, dan tubuhnya yang wangi tercium di hidung mancung Lucas. Tidak bisa. Ini membuatnya lemah. Bahkan Selina memakai bra yang ketat sehingga terlihat sembulan gunungnya yang melimpah-limpah di sana. Lucas mati-matian menahan diri. Kenapa godaannya begitu berat sekali? Di samping sini tuan.
Selina duduk menyamping dan meminta Lucas mengolesi salapnya di perut sampingnya. Di mana? Tanya Lucas lagi. Selina menunjuk arah yang sedikit memerah, Lucas pun perlahan mengolesinya. Auhuh. Lucas menghentikan tangannya saat mendengar rintihan Selina. Tetapi itu bukan rintihan, malah terdengar seperti desahan. Apakah sakit? Tanya Lucas tetapi Selina menggelengkan kepalanya. Tidak tuan, lanjutkan saja. Selina membiarkan Lucas melanjutkannya. Sesekali mata Lucas memandangi gunung kembar Selina dan tangannya seperti sudah gatal ingin meremasnya. Dada itu seperti terus memanggilku untuk dihisap. Batin Lucas yang tidak kuat. Selina malah senang mempermainkan Lucas. Ini masih awal. Senang sekali melihatnya tersiksa. Abel tidak tahu kalau malam ini Lian pulang. Kini pria itu sudah kembali dan langsung menuju ke kamar Abel. Melihat pakaian seksi Abel itu membangkitkan gairah Lian yang sudah berhari-hari ini dia tahan. Pria itu melepaskan pakaiannya hingga tidak memakai pakaian apapun lagi. Dia naik ke atas ranjang dan memeluk Abel. Tidak memakai bra. Gumam Lian dengan pelan. Dia sangat tahu kebiasaan Abel seperti apa. Tidur tidak memakai bra. Lian meremas-remas gunung kembar Abel sampai wanita itu mendesah dalam tidurnya. Au! Lian menyeringai mendengar desahan Abel. Ini yang dia rindukan dengan desahan wanitanya. Bahkan tangan nakal Lian sudah mengusap perut dan turun ke bawah mencari rimpa-rimpa terumbu karang milik Abelnya. Ini dia yang kurindukan. Misik Lian dengan senyum kepuasannya. Aha! Siapa yang mau part enaknya? Sihi. Dah lama tidak ada part seksoinya ya. Hahaha. Bab 129. Puaskan aku, Tuan. Abel merasa tubuhnya yang disentuh-sentuh membuat dirinya jadi terbangun. Dia membuka mata dan melihat tangan seseorang memeluknya. Astaga Tuan! Lirih Abel saat melihat Lian yang berada di belakangnya. Wanita itu membalikan badan sambil mengucuk kedua matanya. Masih mengantuk tapi sudah digarap-garap oleh Lian. Sejak kapan Tuan pulang? Tanya Abel karena Lian kebiasaan pulangnya suka malam dan tiba-tiba. Tadi. Jawabnya sambil mencium leher Abel. Rindu dia dengan wanita ini, apalagi belayan Abel yang sangat pandai membuat otak Lian jadi fresh. Kau tidak merindukanku? Tanya Lian berbisik di depan wajah Abel. Abel tersenyum mendengarnya. Jelas saja aku sangat rindu kepada Tuan. Jawab Abel dengan senang hati. Wanita itu membalas pelukan Lian dan mereka saling berciuman satu sama lain. Pantasan saja dalam mimpinya Abel merasa melayang ternyata ada seseorang yang menggarapnya tiba-tiba. Lian mencium bibir Abel hingga turun ke bawah, menikmati dada Abel yang tidak memakai bra. Aku sudah sangat merindukan air favoritku ini. Kata Lian sambil menarik baju tidur Abel dengan kasar. Tuan, nanti bajuku rusak. Kata Abel sebab Lian menariknya kuat sekali. Aku bisa membelikannya yang banyak, bahkan jika perlu sekalian pabriknya juga. Ucap pria itu membuat Abel terkekeh pelan mendengar ucapannya Lian. Kini Abel sudah tidak mengenakan pakaian apapun. Wanita itu terlihat sangat seksi di mata Lian. Ini yang membuatku terus memikirkannya. Kata Lian dengan tatapan yang penuh dengan gairah tinggi. Lian langsung melahap habis gunung kembar Abel dengan satu tangan yang bermain dan meremas-remasnya. Ya. Desah Abel dengan suara seksi dan menggodanya. Lian merindukan suara desahan ini. Pria itu memejamkan matanya sambil menghirup wangi tubuh Abel. Kau selalu wangi. Puji Lian membuat Abel semakin senang mendapatkan pujian dari Lian. Pria itu menelusuri dada Abel membuat Abel pun melayang-layang. Ya terus begitu Tuan? Pinta Abel semakin menekan kepala Lian lebih dalam untuk menghisap gunung kembarnya yang mengeluarkan air itu. Biasanya saat Lian pergi tengah malam pasti Abel harus memompanya agar tidak melimpah-limpah. Tetapi sekarang tidak perlu lagi karena sudah ada Lian yang akan menghisapnya. Yah enak banget Tuan.
Racau Abel dengan penuh kenikmatan sekali. Wanita itu merasa bergairah tinggi saat ini. Lian dengan semangat melakukannya. Pria itu menatap Abel yang sudah terbuai dengan sentuhannya. Kau suka dengan sentuhan ini? Tanya Lian berbisik di telinga Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Sangat suka sekali Tuan. Tolong lebih dalam dan kuat hisapnya. Pinta Abel dengan begitu semangatnya. Lian pun melakukannya sesuai dengan keinginan Abel. Abel begitu bergairah sekali dan Lian semangat karena sudah beberapa hari tidak melakukannya. Tuan, Abel merengek saat Lian memainkan bola kecil kecoklatan pink milik Abel. Terus ya, hisapan Lian lebih nikmat daripada hisapannya Arfas. Abel semakin bergairah dibuat Lian. Tuan, lebih kuat lagi. Pinta Abel dengan semangat yang membara. Lian semakin kuat menghisapnya. Abel menekan kepala Lian sampai Lian merasakan air yang mengalir dari air pegunungan itu deras keluarnya. Ah. Lian meneguk minuman yang menurutnya terenak. Susu favoritnya adalah air murni ini. Kau sangat bergairah sekali, kata Lian mengejek Abel. Meski begitu dia sangat senang sekali. Abel terkekeh mendengar ucapannya Lian. Tentu saja, aku sangat merindukan sentuhan Tuan. Dia tahu sekali sus Abel ini. Tetapi memang benar jika dia memang sangat merindukan gempuran dari Lian. Kau sangat pintar dalam memuaskanku. Bagaimana aku tidak merindukannya? Ucap Lian dengan seringainya. Abel tidak menjawab karena dia fokus menikmati bagaimana sentuhannya Lian yang menggodanya. Ah Tuan, desa Abel saat gunung kembarnya dikunyel-kunyel oleh Lian. Lian menikmati setiap desahan Abel yang masuk ke telinganya. Merdu sekali. Teruslah mendesah baby. Aku suka mendengar suara desahanmu. Bisik Lian. Abel menganggukkan kepalanya. Wanita itu memejamkan mata sambil tangannya mencengkram setiap sisi bantal sehingga membuat dadanya menegang dan berbentuk bulat sempurna. Aku benar-benar merindukan tubuh ini. Lian berpindah kini berada di atas tubuh Abel. Dilihatnya Abel yang tampak sangat seksi ini. Kau suka? Tanya Lian mengecupi bahu. Turun ke bawah dada. Perutnya yang rata dan ke bawah lagi. Mencari gua kenikmatan yang biasa Lian santap. Suka Tuan. Desah Abel dengan nikmat. Lian menarik kaki Abel hingga terbuka setiap sisi sehingga terlihatlah terumbu karang yang tampak basah dan pinky-pinky sekali. Ini yang sangat aku inginkan. Bisik Lian seolah menemukan harta karunnya. Pria itu menunduk ke bawah dan langsung menghirup wanginya. Apalagi bulu Abel yang tampak makin lebat. Besok cukur saja ya. Aku lebih suka jika tidak ada bulunya. Penghalang sekali. Pinta Lian dan Abel akan menuruti keinginannya Lian sebab pria itu tahu kalau Abel pasti akan menuruti keinginannya. Lidah Lian mulai bermain di sana sambil tangannya mengusap-usap lembut milik Abel. Ah Tuan. Jerit Abel tertahan merasakan jari Lian yang memainkan si kecil di tengah itu. Abel jeti merinding, tubuhnya bergerak ke atas, kiri dan kanan. Melihat reaksinya Abel seperti ini membuat Lian senang. Pria itu semakin suka dengan Abel yang tampak begitu tergoda dengannya. Ah Tuan, lebih dalam lagi. Pinta Abel dengan manja. Bahkan tangannya menarik rambut Lian untuk semakin memperdalam lumatannya di bawah sana. Sesekali Abel menjerit merasakan jepitannya Lian. Dia sangat pandai membuat Abel gila. Terus ya, lebih dalam Tuan. Sepat. Ini sangat nikmat sekali. Enak Tuan. Abel terus meracau hingga membuat Lian kian semangat. Pria itu memperdalamnya hingga hidung dan mulutnya belepotan dengan cairan madu milik Abel. Aku mau keluar. Lian tidak menarik diri dan semakin mempercepatnya. Bahkan tangannya saja mengusap-usap milik Abel dengan kuat sampai wanita itu tidak tahan lagi. Tuan. Pinggulnya naik ke atas dan seketika Abel menegang merasakan gelombang klimaks yang begitu dahsyatnya. Ini enak banget. Ucapnya dengan lemah. Matanya terpejam menikmati sisa-sisa pelepasannya.
Lian membiarkan saja Abel menikmati pelepasannya. Barulah Lian menarik diri dan melihat Abel. Pria itu mengusap si boy yang panjang itu. Sudah lama tidak diasah oleh Abel. Lihatlah, dia sangat merindukanmu, kata Lian sambil menaiki tubuh Abel dengan memegang si boy yang tampak merah muda. Gemes sekali jika dilihat. Abel membuka matanya. Senyumnya langsung terlihat saat Lian berada di atasnya. Karena paham, Abel pun langsung memegang tangan Lian dan mengusap si boy. Mata Lian seketika langsung terpejam sambil mendongakkan kepalanya. "Oh shit!" umpatnya dengan pelan. Lian membiarkan Abel memainkan miliknya. Pria itu menggigit bibir bawahnya menikmati setiap gerakan yang Abel berikan. "Lebih cepat, baby!" pinta Lian dan Abel dengan kelihayannya langsung menuruti Lian. "Mau dihisap, tuan?" tawar Abel dengan senyum godaannya. Lian tersenyum mendengarnya. "Masukkan ke dalam mulutmu yang hangat itu," pinta Lian, dan dengan senang hati Abel melakukannya. Abel memasukkan si boy ke dalam mulutnya. Lihatlah betapa nikmatnya mulut Abel saat ini. Basah sekali sudah Lian dibuatnya. "Oh shit! Ini nikmat sekali!" jerit Lian tertahan. Miliknya seolah tenggelam dalam lumpur kenikmatan, seperti terhisap sedalam-dalamnya. Hangat dan rasanya benar-benar luar biasa. Abel terus memaju mundurkan kepalanya, sesekali memainkan bola yang ada di bawahnya. "Ya, lebih cepat lagi!" pinta Lian yang tak sabar. Dia hampir sampai. Auh, hempit. Abel hampir tersedak tetapi Lian tidak peduli. Dia terus mementokkannya ke dalam mulut Abel. Tangan Lian tidak tinggal diam. Dia meremas rambut Abel dan mencengkeramnya dengan kuat lalu menekan kepala Abel hingga milik Lian menancap dengan sempurna hingga mentok sampai ke tenggorokan. Mata Abel bahkan sampai berkaca-kaca merasakannya dan saat Lian melepaskannya Abel pun langsung terbatuk-batuk. Uhu. Lian tersenyum melihat Abel yang langsung lemas. Susu kental manisnya ditelan Abel sampai habis. "Kau suka meminumnya?" tanya Lian melihat Abel yang sudah berbaring dengan lemas dan mulutnya juga belepotan. Lian menindih tubuh Abel dan melumat bibir Abel, membantu wanita itu membersihkan sisa-sisa miliknya. "Sangat suka. Ini gurih sekali. Ini adalah favoritku," bisik Abel sambil melingkarkan tangannya di leher Lian. Lian mencium bibir Abel dengan lembut. Pria itu sedikit menekan tubuhnya hingga tergeseklah si boy dengan terumbu karang milik Abel. Mata Abel terpejam sambil mendongak merasakan bagaimana gesekan Lian yang luar biasa. "Masukkan. Aku sudah lama merindukan ini masuk ke dalam tubuhku," pinta Abel dengan manja. Lian tersenyum miring. Pria itu menarik kaki Abel agar terbuka kanan dan kiri lalu dia menggesekkannya secara perlahan. "Oh tuan, jangan mempermainkanku," rengek Abel lagi. Pasalnya Lian tidak mau memasukkannya ke dalam. Pria itu malah menggeseknya di belahan terumbu karang Abel. "Masukkan tuan," pinta Abel lagi. "Memohonlah kepadaku," tita Lian berbisik di telinga Abel. "Tuan, aku mohon, masukkan ke dalam, nodai aku tuan," pinta Abel dengan gilanya. Lian tersenyum mendengar ucapannya Abel. "Dengan senang hati, baby." Lian segera menusuk dengan keras hingga mentok membuat mulut Abel dan matanya sampai terbuka dengan lebar. "Oh tuanen," jerit Abel dengan kenikmatan. Pinggulnya naik ke atas saat merasakan bagaimana milik Lian yang menusuknya dengan keras. Lian semakin memperdalamnya membuat Abel tidak kuat. "Ini dalam sekali," kata Abel dengan meringis sedikit merasakan rasa perih sekaligus nikmat yang bercampur menjadi satu. "Ini benar-benar luar biasa sekali." "Kau menikmatinya, Hem?" tanya Lian sambil menghentakkannya lebih dalam. Mata Abel terpejam. Bahu Lian dicengkram dengan kuat dan pria itu membiarkan Abel mencakalnya. "Ini sangat enak.
Sudah lama dia tidak bercinta membuat Abel dan Lian sama-sama bergairah. Lian membiarkan miliknya berada di terumbu karang Abel sejenak untuk merasakan tarikan dan hisapan yang hangat di dalam sana. Mata Lian pun terpejam dengan sesekali menghentakannya. Tuan, tolong puaskan aku malam ini. Lian tersenyum puas mendengar permintaan Abel. Dengan senang hati sayang. Oh, Peneses. Ditunggu part selanjutnya ya. Hihihi. Bab 130. Jeritan kenikmatan. Warning tambah. Guys, yang puasa jangan baca ya. Setelah buka boleh baca. Queen update karena mau mudik biar nggak lupa update. Lian menatap Abel dengan penuh kenikmatan. Pria itu merasa jika milik Abel semakin sempit saja rasanya. Kenapa milikmu terasa semakin menjepit? Tanya Lian menggeram rendah sebab miliknya terhisap dengan sangat dalam sekali. Abel menggelengkan kepalanya. Tuan, ini enak sekali. Jeritnya dan tidak mengindahkan ucapannya Lian. Lian menggigit pelan leher Abel membuat wanita itu semakin bergairah. Tangannya terus meremas rambut Lian sehingga Lian semakin brutal menggempur Abel. Oh shit, ini enak sayang. Jangan dijepit terlalu kencang. Bisik Lian di telinga Abel. Sayangnya semakin Lian larang, maka Abel semakin senang membuat Lian kelimpungan. Pria itu mendesah membuat Abel pun semakin bergairah tinggi. Sial, nikmat sekali rasanya. Desahan Lian membuat Abel semakin menggila. Dia memegang pinggang Lian dan menghentakkan miliknya juga sehingga si boy semakin dalam masuk. Ini luar biasa. Suara Abel saja yang berisik tetapi Lian suka mendengarnya. Pria itu semakin bergairah mendengar suara Abel yang begitu menggoda sekali. Apakah begitu nikmatnya, Hem? Tanya Lian memperhatikan wajah Abel yang sudah berkeringat. Ini semakin menambah kesan seksi di wajah Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Ini sungguh luar biasa. Lian menggigit pelan bibir bawah Abel. Meski begitu ada sedikit darah keluar dari sana, tetapi saking nikmatnya Abel tidak merasakan sakitnya. Tuan, lebih dalam. Aku mohon. Pintanya yang sudah keenakan sekali. Tidak kuat rasanya jika begini terus. Dia ingin lebih dalam hentakannya si boy. Kau yakin? Tanya Lian seolah meragukan Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Ya, cepat masukkan lebih dalam lagi. Lian semakin menghentak-hentakannya, membuat Abel menjerit kenikmatan. Oh, ini enak sekali. Mentok sampai dalam tuan. Abel mendongakkan kepalanya dan terlihat lehernya yang penuh dengan keringat. Wanita itu mendesah penuh kenikmatan karena ulah Lian. Kau suka yang lebih dalam? Tanya Lian yang begitu menikmati wajah Abel yang sedang tidak karuan saat ini. Abel mengangguk lagi. Aku suka kalau dia mentok dan membuatku keenakan. Gila sekali, tetapi Lian suka. Pria itu melakukan apa yang Abel inginkan. Pinggulnya terus mementokkan miliknya ke dalam milik Abel sehingga jeritan-jeritan dari suara seksi Abel pun terdengar. Lian merasa miliknya seperti terhisap dengan kuat. Dia yakin Abel pasti ingin mendapatkan pelepasan. Aku mau sampai. Jerit Abel yang memeluk Lian lebih erat. Lian membalas pelukan Abel tak kalah erat dan rasa hangat terasa di dalam hingga mengalir sampai keluar-luar. Lian dan Abel sama-sama mendesah menikmati pelepasan yang baru saja datang. Seketika Lian langsung lemas berada di atas tubuh Abel. Nafas mereka sama-sama memburu dengan hebat menarik nafas oksigen sebanyak-banyaknya. Tangan Lian menarik Abel ke dalam pelukannya. Tubuh mereka sudah penuh dengan keringat yang membasahi keduanya. Apa kamu sudah lelah? Tanya Lian tetapi Abel menggelengkan kepalanya. Lelah? Sedikit. Tapi aku suka. Mereka berdua sama-sama tertawa kecil. Lian mencium pelan bibir Abel. Tidak bangun kan? Tanya Abel yang khawatir jika Arvas terbangun. Lian melihat ke arah box Arvas. Entah apa yang anak itu mimpikan sampai jeritan Abel dan Lian tak juga mengganggu tidurnya. Tidak, dia masih tidur.
Abel sedikit lega mendengarnya. Wanita itu kembali bersandar kepada Lian dan memejamkan matanya sejenak. Kamu tidak menginginkan gaya lain? Kita bisa bermain sampai pagi. Bisik Lian membuat Abel pun tersenyum saat mendengarnya. Wanita itu sedikit mendongakkan kepalanya menatap Lian. Tuan belum puas juga? Tanya Abel tetapi Lian malah menyeringai. Tidak, aku masih sangat kuat jika masih ingin bermain. Abel diam sejenak untuk mengatur tenaganya dulu sebelum wanita itu bangkit dan beranjak lalu menaiki tubuh Lian. Aku lelah, tapi aku ingin bermain di atas, kata Abel. Lian memeluk pinggang Abel. Jika lelah kau bisa mengatakannya, aku akan mengambil kendali. Abel menggesekkannya lebih dulu membuat Lian keenakan. Ini yang dia suka dari Abel. Wanita ini bisa mengimbangi hasrat Lian yang tinggi. Masukkan saja, pinta Lian yang sudah tidak sabar. Tetapi Abel ingin bermain sejenak dan wanita itu memilih menggerakkannya lebih dulu. Oh, enak Bel, gumam Lian dengan mata yang terpejam. Abel menuntun milik Lian untuk masuk ke dalam terumbu karangnya. Blash! Seketika masuk ke dalam dan terasa hangat sekali. Karena ukuran milik Lian besar dan panjang membuat Abel pun jadi mendesis merasakan kehangatan dan kenikmatan yang dia rasakan. Keras sekali Tuan, ucap Abel merasakan di bawah sana. Lian memegang pinggul Abel ketika wanita itu mulai menggerakkannya. Ekspresi wajah Lian membuat Abel kian semangat. Ya terus, begitu lebih enak. Bisik Lian merasa luar biasa sekali Abel ini. Abel menggoyangkan tubuhnya. Meski dia lelah, tetapi saat sudah mendapatkan kenikmatannya seketika lelahnya langsung hilang. Oh Tuan, ini enak sekali. Desahnya sambil menekan pinggulnya lebih kuat, membuat Lian mendongakkan kepala dengan mulut yang terbuka. Oh baby, ini luar biasa, jerit Lian dengan kenikmatannya. Abel tidak tahan. Dia terus melenggokkan pinggulnya. Sesekali memutar 360 derajat pinggulnya. Bagaimana Tuan? Rasanya seperti apa? Tanya Abel melihat Lian yang benar-benar menikmatinya. Milikmu tidak ada tandingannya, jerit Lian lagi. Abel merasa senang mendengarnya. Itu memang sangat luar biasa sekali. Ya milikku memang sangat luar biasa, bisik Abel yang sudah menunduk dan langsung ditangkap bibirnya oleh Lian. Lian memegang kedua tangan Abel ke atas dan ikut menggerakkan pinggulnya. Mereka berdua bergerak dengan melawan arah membuat Abel dan Lian tidak bisa mengungkapkan bagaimana kenikmatan ini dia rasakan. Oh ini benar-benar luar biasa, bisik Lian sambil menghisapi leher jenjang Abel. Tuan suka? Tanya Abel di depan wajah Lian. Lian tidak menjawab. Pria itu langsung menarik Abel ke dalam pelukannya dan menghentakkan pinggulnya dengan kuat membuat Abel tak berdaya. Sekarang lihatlah bahkan Abel sampai meremelek merasakan hentakan pinggul Lian. Oh dia mau keluar, bisik Lian dan Abel seketika langsung menekan pinggulnya sampai dia mendapatkan pelepasan. Lian merasa sesuatu mengalir dengan deras di bawah sana. Karena dia belum mendapatkan pelepasan dia semakin menggempur Abel dengan kuat. Kau sudah klimaks? Tanya Lian tetapi Abel tidak menjawab. Kenapa belum keluar juga Tuan? Tanya Abel karena dia sudah mendapatkan pelepasannya beberapa kali. Berbaliklah, titah Lian dan dituruti langsung sama Abel. Kini Abel yang membelakangi Lian lalu si boy masuk dari belakang. Ini semakin dalam terasa. Oh enak Tuan. Abel sampai merasa gairah lagi saat Lian menusuknya. Sesekali Abel membantu Lian dengan memutar pinggulnya. Ya begitu, terasa lebih dalam hisapannya, bisik Lian di belakang Abel. Abel merasa sudah lelah. Kuat sekali milik Lian yang tidak keluar-keluar. Oh shit. Lian mendorong Abel hingga wanita itu langsung menungging. Dengan gerakan cepat Lian menusuknya lagi dan slap. Dalam hitungan detik mereka sama-sama mendapatkan pelepasan lagi. Milikmu, tidak ada tandingannya,
Abel sudah lemas dan tubuhnya langsung terjatuh di kasur. Sedangkan Lian masih berada di belakang Abel memeluk wanita itu. Apa masih mau meragukan staminaku, Hem? Tanya Lian dengan berbisik di telinga Abel. Abel menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak pernah meragukanmu. Balas Abel dengan pelan. Tidak ada lagi Abel tenaga. Lian sudah menguras tenaganya sampai habis. Di dalam sana masih bersarang si boy ke dalam terumbu karang Abel. Hangat dan mengganjal. Hangat sekali. Jangan dilepaskan. Bisik Lian. Meski Abel merubah posisi berbaringnya, tetap saja Lian tidak ingin melepaskannya. Dia masih ingin menancapkan si boy. Ini jatah sekaligus hukuman untuk Abel yang sudah membuatnya meriang beberapa hari ini. Kini Abel sudah mengatur nafasnya. Lihatlah dia dan Lian berantakan sekali. Kamar juga ikut berantakan, apalagi ranjang Abel. Baju sudah berserakan di mana-mana. Kenapa Tuan tiba-tiba pulang? Tanya Abel yang memeluk Lian. Lian mengecupi kening Abel berkali-kali. Karena pekerjaanku sudah selesai. Bukan hanya itu. Pikirannya terus tertuju pada Abel. Dia ingin memeluk dan merasakan wanita ini. Itu sebabnya dia mengerjakan pekerjaannya hingga selesai. Lian sedikit menaikkan tubuh Abel dan pria itu sedikit menurunkan tubuhnya dengan yang di bawah masih tertancap. Seketika salah satu gunung kembar Abel dihisap oleh Lian. Sudah berapa lama aku tidak menikmati minuman favoritku ini? Tanya Lian dengan mulut yang penuh dengan dadanya sus Abel. Baru beberapa hari. Tapi ya, jika tidak ada tuan dadaku penuh terus. Balas Abel sambil mengusap keringat Lian di kening. Jika ada pria ini, Abel sedikit khawatir sebab jatahnya Arvas juga diambil Lian. Jika tidak ada, Abel juga bingung dan malas untuk memompanya. Jadi lebih baik ada Lian. Mudah dan praktis. Dapat kenikmatan lagi. Tidak ada percakapan di antara mereka karena Lian fokus menyusu. Sedangkan Abel dia juga sudah lelah. Miliknya berkedut-kedut di bawah sana. Sheshtit. Lian sedikit mendesis membuat Abel langsung menoleh kepadanya. Ada apa? Tanya Abel pura-pura tidak tahu. Kau sengaja mengedutkannya. Milikku terasa terhisap di dalam dan berdenyut. Balas Lian. Abel malah tertawa. Ya dia memang sengaja. Melihat reaksi Lian sudah pasti pria itu tidak tahan. Jangan salahkan aku jika aku membuatmu mendesah lagi. Kata Lian yang menenggelamkan wajahnya di tengah-tengah dada Abel. Tetapi seketika Lian juga membalas perbuatan Abel mengingat wanita ini sering mengerjainya. Tangan Lian meremas kuat gunung kembar Abel sehingga membuatnya mendesah tertahan dengan menutup mulut. Bahkan tidak itu saja, Lian menggigitnya dan tangannya berpindah ke bawah dan menusuk Abel dengan 2 jari. Oh shit! Sakit! Yang baca pas puasa maaf ya, hehehe. Bab 131. Kesempatan dalam kesempitan. Lian dan Abel sudah bercinta dengan ganasnya membuat wanita itu benar-benar lelah. Itu menunjukkan bagaimana kekuatan Lian yang tampak sangat kuat di atas ranjang. Staminanya benar-benar full malam ini. Lian menatap Abel yang sudah terlelap. Wanita itu tidur dengan sangat nyenyaknya setelah mereka bercinta bersama dan saling mendesah satu sama lain. Mata Lian terus memperhatikannya, melihat bagaimana Abel yang sudah lelah memuaskannya tadi. Aku tidak salah dalam menilaimu. Kau sangat pandai untuk memuaskanku. Bisik Lian dengan seringainya. Pria itu mencium bibir Abel sebelum bangun dan pergi dari kamar Abel menuju ke dalam kamarnya. Dia membiarkan Abel istirahat pagi ini. Hingga matahari sudah terbit, Abel pun belum bangun juga jika bukan suara Arvas yang menangis. Suara lenguhan Abel pun terdengar. Wanita itu membuka matanya dan menoleh kepada Arvas yang menangis. Ah, ngantuk banget. Keluhnya dan saat ingin bergerak tubuhnya terasa sakit semua. Au, sakit banget lagi tubuhku ini. Gumam Abel dengan pelan sambil memijat pelan pinggangnya yang sakit. Rasanya seluruh otot-otot tubuh Abel terasa begitu lelah. Membayangkan semalam Lian main dengan kasar membuat Abel menggeleng pelan. Bagaimana tubuhnya tidak sakit. Bahkan Lian sangat ganas sekali bermain dengannya. Sakit banget rasanya bergerak.
ucap Abel dengan meringis kesakitan. Abel mencoba untuk berdiri mengambil Arfas. Anak itu menangis hingga air matanya pun ikut juga keluar. Sedih sekali anak kecil ini. Maaf ya sayang. Sus Abel bangunnya lama ya. Ucap Abel mencoba membujuknya. Kasihan sekali Arfas ini. Sayang dia sama Arfas. Abel mengangkat Arfas dan membawanya ke atas ranjang. Abel menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Sayang Sus Abel, maaf ya. Abel tersenyum tipis sambil mengusap lembut kepala Arfas. Dia sangat sayang dengan Arfas. Anak ini begitu menggemaskan sekali. Sesekali Abel meringis saat Arfas menghisap dadanya dengan kuat. Semalam gunung kembarnya sedikit lecet membuat Abel pun merasa kesulitan untuk menyusui Arfas. Jangan kencang-kencang hisapnya sayang. Ucap Abel dengan meringis sedikit kesakitan. Tetapi karena Arfas juga masih kecil, anak itu juga tidak mengerti maksud Abel. Abel pun hanya bisa meringis ketika Arfas mulai kencang menariknya sebab sudah sedikit lecet. Ini gara-gara Tuan yang membuat milikku jadi sakit begini. Ucap Abel mendengus sebal. Tetapi Abel hanya bisa sabar dan membiarkan Arfas menyusu saja. Suka-suka Arfas sajalah. Sedangkan Lian dia olahraga di ruangan gymnya. Farah masuk membawakan minum untuk Lian. Bagus banget tubuh Tuan. Batin Farah dengan senangnya. Farah sangat senang sekali melihat bagaimana tubuh Lian yang begitu kekar itu terlihat dengan sempurna. Apalagi punggungnya yang sangat tegap dan gagah. Bayangkan saja tubuh segagah itu memelukku. Pasti empuk sekali. Batin Farah lagi dengan hayalannya. Hanya Sus Abel yang bisa merasakan milik Lian. Bahkan mereka saling bertukar keringat setiap harinya. Keluarlah! Titah Lian dengan suara yang sedikit meninggi. Pria itu tidak suka jika ada yang mengganggu olahraganya. Kecuali Abel. Ya wanita itu sangat dihususkan sekali. Baik Tuan. Farah langsung mengangguk cepat dan pergi dari sana buru-buru. Farah masih membayangkan tubuh Lian. Dia ingin mendapatkan Lian dan tidak hanya Abel saja bisa mendapatkannya. Kamu pikir hanya kamu yang bisa mendapatkan Tuan? Aku juga bisa. Batin Farah dengan seringainya. Wanita ini memang tidak ada jeranya. Dia ingin memiliki Lian seutuhnya dan tidak ingin berbagi dengan siapapun. Meski dia tahu bagaimana sifat Lian, tetapi Farah yakin dia bisa melakukan apapun yang Lian inginkan. Bahkan jika Tuan ingin tubuhku pun, aku akan memberikannya. Gumam Farah dengan senangnya. Wanita itu berjalan dengan santainya pergi dari sana. Sesuatu yang besar akan terjadi membuat Farah tidak sabar sekali. Semoga saja kali ini dia tidak gagal lagi meski dia tahu taruhannya adalah nyawa. Setidaknya jika berhasil Farah akan menang banyak. Aku pasti menang dari wanita itu. Lucas merasa tidak enak badan sehingga pria itu tidak bisa bekerja hari ini. Selina sudah datang ke kamarnya untuk menyiapkan pakaian seperti sebelumnya. Tuan, apakah Tuan tidak ingin pergi bekerja? Tanya Selina dengan heran. Tumben sekali Lucas tidak bekerja. Selina mencoba membangunkan Lucas lagi. Tuan! Panggil Selina duduk di samping Lucas dan mencoba membangunkan pria itu lagi. Mata Lucas pun terbuka. Pria itu menatap Selina yang ada di hadapannya. Aku tidak ke kantor hari ini. Ucap Lucas dengan pelan. Kenapa? Apa Tuan ada jadwal lain? Tanya Selina. Lucas tidak menjawab, tetapi pria itu memijit pelan kepalanya yang terasa pusing. Apakah Tuan sakit? Tanya Selina sambil memegang kepala Lucas. Benar saja. Badannya terasa panas membuat Selina pun jadi terkejut. Astaga Tuan, kamu demam ya? Tanya Selina dengan terkejut. Ayo kita ke klinik. Ajak Selina sebab dia hanya tahu klinik. Kampungnya tidak ada rumah sakit jadi dia tidak tahu. Tidak perlu. Tolak Lucas. Tetapi Lucas kembali memejamkan matanya membuat Selina mendengus pelan. Wanita itu beranjak dan mengambilkan air dan kain untuk Lucas lalu mengompresnya. Lucas hanya diam saja Selina melakukan hal ini.
Pria itu masih memejamkan matanya. Kenapa Tuan bisa demam begini? Tanya Selina sambil mengompres Lukas.